Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Siang, Apa Pak. kabar? Siang, Pak. Baik. Selamat siang, terima kasih. Nah, teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum itu, marilah kita awali dulu pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Yang berdoa, silahkan Mairisa. Silahkan Mairisa. Bapak dan teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu tadi malam. Sekarang kita akan memulai pelajaran hari ini. Semoga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat memahami apa yang akan diajarkan oleh Bapak. Tuhan, sertailah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mairisa. Baik teman-teman. Nah, di sini saya view galeri, saya cek kehadiran teman kita ada 18 ya. 16 dengan 2 saya admin dan 1 dari sekolah. Anggi nanti silahkan dipresensi, kemudian seperti biasa bisa share di grup nanti biar saya inputkan di dalam Google Form presensi kelas. Begitu ya. Nah, teman-teman semuanya sehat ya? Sehat ya semuanya ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah, tetap jaga protokol kesehatan ya teman-teman ya, supaya tetap sehat, tetap bisa belajar dari rumah walaupun masih kondisi pandemi. Hari ini hari Senin tanggal 19 Juli 2021 kita akan memulai pembelajaran kita yang kedua yaitu tentang sistem persamaan linier dua variabel. Nah, hari ini apa saja yang akan kita pelajari? Kita akan lihat bersama dalam media yang sudah saya siapkan untuk kalian bersama. Mari kita lihat bersama. Nampak ya teman-teman ya? Nah, ini adalah profil saya, yaitu Sylvester Doni Kuswidardinta SPD. Nomor peserta PPG-nya ini, kemudian NIM PPG-nya ini. Saya laki-laki, tempat tanggal lahir di sini. Saya kita dari unit SMP Masih Waluya 2 Kota Sukabumi. Kebetulan LPDK-nya Universitas Pasundan Bandung. Nah, ini adalah profil saya dan saya sampaikan ini kartu peserta saya. Kelihatan ya? Aduh, siap. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi yang kemarin sudah kita lewati, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana sistem persamaan linear dua variabel tersebut, kemudian bagaimana kita mencari menggunakan metode grafik, namun kita akan awali yang pertama memang kita harus sampaikan kompetensi dasar. Kompetensi dasar saya masih menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Jadi selain kemarin kita menggambar, sekarang kita harus belajar bagaimana masalah ini dapat diselesaikan dalam kehidupan nyata menggunakan konsep pembelajaran sistem persamaan linier dua variabel. Lalu yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Nanti kita akan lihat sama-sama ilustrasi permasalahan yang sering muncul di dalam pembelajaran kita. Lalu IPK-nya apa? Pada pertemuan yang kedua itu adalah menyusun langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dengan metode eliminasi. Kemudian yang kedua menyusun langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dengan metode substitusi. Nah, nanti jika waktunya cukup untuk pertemuan kedua ini, kita langsung mulai masuk ke 4.5.1 yaitu menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjutkan kepada topik tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu pertemuan kedua dengan model pembelajaran problem based learning
dengan metode tanya jawab, diskusi, serta penugasan dalam mengamati video pembelajaran. Metode eliminasi peserta didik dan ini eliminasi dan substitusi ya. Peserta didik dapat menyusun langkah-langkah penyelesaian persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi serta menyelesaikan masalah yang bersifat HOTS, high order thinking skill, dengan benar dan tepat, serta penuh rasa disiplin dan komunikatif. Kita sudah ke pembelajaran, lalu kita kemarin sudah tentang metode grafik, kemudian metode eliminasi dan substitusi, ini yang akan kita pelajari bersama. Sekarang kita lihat dulu tentang metode eliminasi. Kita kemarin sudah membelajarkan metode grafik, kemudian sekarang kita akan membelajarkan tentang metode eliminasi. Bagaimana sih metode eliminasi itu dilakukan? Sebelum itu kita harus review dulu tentang metode eliminasi. Nah, kita akan review dulu yang pertama. Nah, ini teman-teman, review SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel itu adalah sistem persamaan linear yang, persamaan linear itu kan pangkatnya hanya satu dan variabelnya ada dua. Biasanya dalam pembelajaran itu dikaitkan dengan huruf X dan Y. Saya pause dulu sampai di sini. Nah, biasanya kalau cuman AX ditambah BY saja itu tidak bisa. Karena itu bukan sistem, itu hanya persamaan linear. Bagaimana itu menjadi sistem? Sama seperti tubuh kita. Ya. Dari atas sampai bawah ada sistem organ, sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan itu mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, sampai usus halus, usus besar, sampai anus, dan lain sebagainya. Itu adalah sistem, semua bekerja bersama. Kalau di sistem di persamaan linear dua variabel ini, kalau supaya menjadi bekerja bersama, maka kita beri tanda kurung apa ya ini namanya? Kurung kurawal ya, kurung kurawal. Kurung kurawal, sehingga dalam persamaan linear dua variabel ini bisa diandaikan, bisa dimisalkan sebagai sebuah sistem yang bekerja bersama. Nah, di sini keterangannya X dan Y adalah variabel atau peubah. Kemarin yang saya sampaikan, dan A dan D adalah koefisien dari X, dan B dan E adalah koefisien dari Y. Jadi A, D, B, dan E yang dicetak biru itu adalah bilangan, dan C dan F itu juga bilangan. Metode eliminasi itu apa sih? Nah, teman-teman sudah pernah mendengar ya, kalau ada acara pencarian bakat, saya tidak usah menyebut merek, itu kan mesti ada yang dieliminasi ya, biasanya seperti itu. Bahasanya adalah ada yang dihilangkan. Nah, bagaimana kita mengerjakannya untuk menghilangkannya? Nah, ini. Untuk menemukan nilai X, saya post di sini, maka kita menghilangkan nilai Y. Ya. Lalu untuk menemukan nilai Y, maka kita hilangkan nilai X. Ini berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin metode grafik itu kan kita memisalkan bilangan-bilangan pengganti untuk nilai X dan nilai Y, gitu ya. Sehingga untuk itu bisa menemukan nilai dari suatu persamaan tersebut dengan menggambar grafiknya pada bidang koordinat kartesius. Tetapi kalau untuk metode eliminasi ini kita hanya menghilangkan salah satu variabel. Jelas ya teman-teman ya, hanya menghilangkan salah satu variabel. Saya cepatkan ke contoh. Nah, contohnya di sini ya. Misalkan, nah saya mau mengeliminasi nilai X. Maka saya akan menghilangkan yang ada nilai X-nya di sini. Pak, itu kan tidak sama, Pak. Nah, berarti kita harus menyamakan dulu jumlah koefisien yang ada pada nilai X dan nilai di atas, persamaan yang di atas, dan nilai X yang persamaan di bawah. Nah, supaya ini nilainya sama, kan di atas itu hanya satu.
Jelas ya teman-teman ya. Sedangkan di bawah itu ada 2. Maka kita harus menyetarakan. Supaya ketika nanti kita operasikan, entah itu pengurangan, penjumlahan, itu hilang. Ini saya kalikan 2 supaya nilai X di atas ini menjadi 2. Sehingga dapat diperoleh seperti ini. Di atas X dikalikan 2. Menjadi 2X nilainya. Kursor saya kelihatan ya teman-teman ya. Kemudian 3Y dikalikan 2. Nah, di sini kalian harus mengalihkan semua persamaan yang ada di sini dengan koefisien yang kita pilih, pengali yang kita pilih. 3Y dikalikan 2 hasilnya 6Y. Positif ya karena penjumlahan. Lalu 9 dikalikan 2 hasilnya adalah 18. Begitu ya teman-teman ya, jelas ya. Nah, kalau sudah kita bisa mengeliminasi dengan cara mengisikan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Kira-kira kalau dalam hal ini dikurangkan atau dijumlah? Kita kurangkan. Nah, hasilnya 2X dikurang 2X hilang. Harusnya ini ditulis 0 gitu ya, supaya jelas ya. Lalu 6Y dikurang Y hasilnya 5Y, sama dengan 10. Karena 18 dikurang 8 sama dengan 10. Begitu, lalu kita mendapat nilai Y. Setelah itu kita bisa mencari nilai Y. Y-nya berapa? Begitu ya teman-teman ya. Apakah ini sudah selesai? Belum. Lalu bagaimana? Nah, sekarang kita akan mengeliminasi Y untuk menentukan nilai X. Jelas ya? Nah, di sini. Sekarang fokus kita ada pada nilai Y. Bagaimana nilai Y ini bisa kita hilangkan? Ya, sama langkahnya. Kita kalikan dengan pengali yang nilainya nanti akan sepadan. Sehingga di atas saya kalikan 1, di bawah kita kalikan 3. Jelas ya teman-teman ya. Setelah itu ketemu ini. Nah, kalau sudah ketemu ini, baru kita bisa operasikan. Kita kurangkan kembali, hasilnya diperoleh seperti ini. Nah, di sini 0 hilang. Tetapi X dikurang 6 berarti kan menjadi negatif 5. X. Lalu 9 dikurang 24 menjadi 15. Nah, dari sini teman-teman kalau merasa pusing, bingung, teman-teman boleh tukar ya pengurangannya. Jadi yang di bawah ini ditaruh di atas, yang atas ditaruh di bawah. Jadi pengurangannya bisa ditukar. Begitu ya, jelas ya. Maka hasilnya menjadi negatif 5X sama dengan negatif 15. Maka nilai X sama dengan negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan 3. Sehingga hasil himpunan penyelesaiannya adalah X-nya 3, Y-nya 2, maka 3,2. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan tidak? Silahkan kalau bertanya, ini saya post. Cukup dimengerti ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke metode substitusi. Saya berharap teman-teman sudah mempelajarinya sebelumnya, karena kan linknya ini sudah diberikan kemarin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang metode substitusi. Nah, ini teman-teman ada yang suka basket ya di sini ya. Saya kan kemarin beberapa tahun kemarin kan ngelatih basket. Nah, metode substitusi ini sering saya sampaikan ketika sedang melatih teman-teman kalian yang ada di tim basket. Selalu bicara ke wasit, sit, sub. Atau kalau di sepak bola, sub, pertukaran. Nah, ini substitusi adalah mengganti salah satu variabel. Jadi diawali dengan mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk eksplisit. Bentuk eksplisit itu seperti apa? Kita lihat bersama. Di sini, nah lalu disubstitusikan atau digantikan lagi ke persamaan yang satunya. Jadi kita memilih satu persamaan nih.
kita andaikan persamaan itu ke dalam variabel X atau variabel Y. Lalu kemudian dari variabel itu kan didapat persamaan baru. Nah, persamaan baru ini kita masukkan ke persamaan yang kedua. Supaya lebih jelas langsung ke contoh ya, daripada nanti pusing. Nah, ini soalnya masih sama kayak yang tadi. Misalkan kita akan mengubah persamaan 1 menjadi dalam bentuk X sama dengan. Nah, stop di sini. Kita ubah persamaan 1, X ditambah 3Y sama dengan 9. Kita ubah menjadi bentuk X sama dengan, maka X sama dengan, nah kalau kalian 3Y ini pindah ke sana. Begitu ya. Pindah ke sana itu menjadi minus. Nah, itu kalau kalian. Tapi sebetulnya ini adalah kita kurang kedua ruas, kita kurangkan dengan 3Y. Itu penjelasan yang benar. Nah, kita lanjutkan. Setelah itu, kita substitusikan atau kita gantikan persamaan yang di dalam kotak ini ke persamaan yang di bawahnya atau yang nomor 2. Sehingga menjadi, nah seperti ini teman-teman. Kan nilai X-nya itu kan 9 dikurang 3Y. Jelas ya? 9 dikurang 3Y ini kita masukkan ke dalam nilai 2X ini yang kuning ini teman-teman. Ini kan 2X. Sedangkan X-nya adalah 9 dikurang 3Y. Maka 2 dalam kurung 9 dikurang 3Y ditambah Y sama dengan 8. Sehingga kalau kita lanjutkan, hasilnya menjadi seperti ini. Kita kalikan aljabar ya ini ya. 2 dikali 9 sama dengan 18. Lalu 2 dikali 3Y sama dengan 6Y, negatif. Ditambah Y karena masih ada koefisien Y di sini. Variabel Y di sini. Lalu hasilnya sama dengan itu. Kemudian kan ini Y dengan Y, maka kita bisa operasikan. Hutang Y dibayar Y, berarti masih hutang 5Y. Lalu yang bilangan, kita ubah ke bilangan. Kita gabungkan ke bilangan menjadi seperti ini. 8 dikurang 18, maka menjadi ini, dan nilai Y sama dengan 2. Harusnya sama dengan yang tadi, dengan metode eliminasi. Begitu ya teman-teman ya. Teman-teman kalau mau bertanya langsung ya raise hand atau ngomong mikrofonnya dinyalakan saja. Gitu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah ini kita substitusikan lagi. Kan nilainya sudah ada nih. Y sama dengan 2. Kita substitusikan ke persamaan 2. Kalau ada pertanyaan, Pak, boleh nggak kita substitusikannya ke persamaan 1? Boleh, tidak masalah. Karena sudah ada persamaan 1 yang nilainya X yang akan kita cari di sini. Dan juga ada persamaan 2 yang bisa menentukan juga dengan nilai X. Nah, saya lihat kita menggunakan yang persamaan 2 dulu. Sehingga didapat 2X ditambah Y sama dengan 8. Y-nya kan 2, berarti 2X ditambah 2 sama dengan 8. Ya kan? 2X ditambah 2 sama dengan 8. Berapakah nilai X? Pertanyaannya kan seperti itu. Maka teman-teman bisa mendapat nilai X sama dengan 3. Sehingga hasilnya sama dengan yang tadi. Jadi ini mungkin lebih simpel daripada metode grafik yang kemarin. Kemarin kan harus menggambar, kita harus mencari masing-masing titik, kemudian kita potongkan sampai menemukan titik potong, baru kita bisa mendapatkan itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu tidak? Teman-teman, kalau tidak ada, tidak, gampang. James yang benar. Nah, di sini teman-teman, ini ada suatu masalah. Nawa dan Rina membeli alat tulis untuk mereka sendiri dan teman-temannya. Mereka membeli di toko yang sama dan membeli barang dengan merek yang sama pula. Masalahnya adalah mereka lupa meminta struk pembelian. Nah, struk pembeliannya itu padahal yang untuk menentukan harganya ya. Nah, ada keterangannya seperti ini. Nawa Rina itu membeli 4 papan tulis. Ini bukan papan tulis itu ya di kelas ya. Ini papan penjepit itu loh. Papan untuk menulis dengan 4
dengan 8 pensil ya, ada 8 pensilnya. Kalau beli kan pensilnya nggak langsung diraut seperti ini ya teman-teman ya. Harganya itu 80.000. Lalu si Nawa ini membeli 3 papan penjepit dan 10 pensil. Tetapi harganya lebih murah yaitu 70.000. Nah, bagaimana cara kita untuk membantu Nawa dan Rina untuk mengetahui harga 1 papan penjepit dan 1 papan pensil? Nah, bagaimana nanti kita akan belajar dengan metode eliminasi ataupun metode substitusi yang akan kita pelajari. Oleh karena itu, sekarang kita akan masuk ke dalam kelompok ya teman-teman ya. Nanti silahkan diskusikan dalam kelompokmu, diskusi yang aktif, karena keaktifan kalian dalam kelompok itu saya nilai dan ini masuk juga dalam rekaman. Teman-teman silahkan diskusi. Tadi saya sudah minta tolong Sania dan juga Audrey untuk share screen. Kalian bisa share screen di sini. Jadi silahkan nanti untuk share screen kemudian didiskusikan. Begitu ya teman-teman ya. Supaya nanti bisa berdiskusi bersama. Oke, jelas? Audrey silahkan bisa share screen-nya Audrey. Bisa ya Audrey ya? Sania ada di mana ya? Saya mute dulu yang ini. Udah tadi Audrey, kenapa hilang? Audrey masih mute. Sania? San? Ya, Pak. Sudah bisa share screen sekarang, San? Sania pakai tab kan? Iya. Ya, siap. Silahkan share screen, diskusikan dengan teman-temanmu. Ada Mairisa, ada Daniel, ada James, ada Gavin, kemudian ada Daryl. Nah, silahkan. Saya ke kelompok satunya dulu ya. Silahkan, San. Ya, Pak. Sambil diskusi dong. Kebagian tasnya mana, Dri? Yang ini sama ini satu lagi. Iya, mau ini, Pak. Oke, diajak ngobrol tuh teman-temannya. Eliminasi. Oke ya. Iya, Pak. Siap. Udah dikerjain. Gimana, San? Ada yang bisa dibanting? Bapak ini diajak ngomong, pada nggak ngomong, Pak. Yang ngomong tuh, jangan diem aja. Aduh. Ngomong dong, mana itu ada Daryl, ada Gavin. Gavin, ayo ngomong Gavin. Mairisa. Gavin, ayo. Daniel. Ditanggapin itu. Gavin? Ya, Pak. Nah, itu Saya loh. diwakilin Gavin ya, Pak. Diskusi yang penting itu diskusinya. Bagaimana menentukan langkah-langkahnya. Kemudian apakah benar langkah-langkahnya ini sesuai dengan yang tadi materi dari saya yang saya sampaikan tadi. Begitu teman-teman, silakan. Oh, jelas sesuai sih, Pak. Ya, sesuainya di mana James? Nanti saya akan tanya loh. Yuk Gavin ya. Baca yang mana dulu ini? Kan lu dua-duanya. Iya, dari mana itu bacanya? Ya, ini dari sini. Dari Coba. Hasan membeli satu buku yang itu. Ya, dari sinilah semua tuh. Oke teman-teman, saya mengingatkan kira-kira 3 menit lagi ya. Setelah ini nanti kita presentasi. Urutan yang pertama, jadi ya Sania nanti presentasi yang pertama. Kelompok Sania, tidak harus Sania. Nanti baru kelompoknya Audrey yang kedua. Begitu ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya pakai eliminasi di gampang. Boleh dilanjut James? Oke, Pak. Ya, gampang. Baik teman-teman, siap-siap nanti kita akan kembali ke room utama. Masih ada 1 menit, mungkin bisa dipersiapkan dengan matang. Apa saja yang akan nanti presentasikan. Pertemuan yang sekarang nanti mulai dari
kelompok yang substitusi dulu ya. Substitusi itu dari Sania, nanti silahkan. Kemudian teman-teman yang kelompok lain nanti boleh kalau ingin bertanya, silahkan bertanya. Lalu setelah itu nanti dilanjut yang kelompoknya Audrey untuk presentasi yang eliminasi. Nah, silahkan. Selamat siang teman-teman, saya James dari kelompok Sania. Hasan membeli 1 buku dan 1 pensil, harganya Rp8.000. Di toko yang sama, Indah membeli 2 buku dan 4 pensil dengan harga Rp22.000. Berapakah harga masing-masing buku dan pensil tersebut? Berdasarkan dari penjelasan menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi, silakan tuliskan langkah-langkah pengerjaan permasalahan di atas menurut pendapat kalian. Diskusi dalam kelompokmu. Kelompok saya menjawab, misal buku X dan pensil Y. X ditambah Y sama dengan 8.000 persamaan 1. 2X ditambah 4Y sama dengan 22.000 persamaan 2. Dari persamaan 1, X ditambah Y sama dengan 8.000. X sama dengan 8.000 dikurangi Y persamaan 3. Substitusi 3 dan 1. 2X ditambah 4Y sama dengan 22.000. 2 dalam kurung 8.000 dikurangi Y ditambah 4Y sama dengan 22.000. 16.000 dikurangi 2Y ditambah 4Y sama dengan 22.000. 2Y sama dengan 22.000 dikurangi 16.000 dan Y sama dengan 3.000. Oke, terima kasih Sania dan James dan kelompoknya. Ada yang mau ditambahkan tidak dari kelompoknya Sania? Ada tambahan nggak, San? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Ada pertanyaan mungkin dari kelompok lain? Tidak ada? Tidak ada. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Sania. Boleh reaction, boleh emo, boleh langsung seperti ini. Nah, baik. Terima kasih teman-teman. Tadi itu hasil diskusi dari kelompoknya James, Sania, dan teman-teman yang lain. Ada Gavin, ada Daniel, ada Daryl, ada Mairisa juga ya tadi ya. Nah, sekarang lanjut presentasi yang kedua, yaitu dari kelompoknya Audrey. Audrey, silakan Audrey. Boleh share screen. Siang semuanya. Sekarang saya presentasiin yang bagian eliminasi nomor 1. Diketahui H sama dengan B plus P sama dengan 8.000. I sama dengan 2B plus 4P sama dengan 22.000. B itu buku dan P itu pensil. Terus kita sekarang mau cari pensil. Jadi kita ubah yang atas dikali 2 biar bisa dikurangin sama yang bawah. Hasilnya kayak begitu. B plus P sama dengan 8.000. 2B plus P sama dengan 22.000. Kalau udah diubah hasilnya jadi 2B plus 2P sama dengan 16.000. 2B plus 4P sama dengan 22.000. 2P sama dengan 6.000. Terus 6.000-nya dibagi 2, hasil P adalah 3.000. Jadi harga satu pensil itu Rp3.000. Untuk persamaan yang kedua, kita ubah yang atas jadi 4B plus 4P dikali 4. B plus P sama dengan 8.000, 2B plus P sama 2B plus 4P sama dengan 22.000. Jadi 4B plus 4P sama dengan 32.000 karena dikali 4. Terus yang bawah 2B plus 4P sama dengan 22.000. Udah dikurangin tuh bawahnya, jadi 2B sama dengan 10.000. Terus karena 10.000-nya dibagi 2, B jadi 5.000. Jadi satu buku harganya Rp5.000. Sekian. Jadi kalau yang nomor 2 itu pertanyaannya, harga 7 kg gula dan 2 kg telur harganya Rp105.000. Sedangkan harga 5 kg gula dan 2 kg telur harganya Rp83.000. Yang ditanya adalah berapa harga 3 kg telur dan 1 kg gula.
7G tambah 2T sama dengan 105.000 dan 5G ditambah 2T adalah 83.000. Keterangannya gula adalah G dan telur adalah T. Jadi yang pertama kita cari harga masing-masingnya dulu. Harga pertama harga yang telur. 7G ditambah 2T sama dengan 105.000 dikali 5 jadinya 35G ditambah 10T hasilnya 525.000. Lalu yang kedua 5G ditambah 2T sama dengan 83.000 dikali 7 jadinya 35G ditambah 14T sama dengan 581.000. Lalu itu karena depannya udah sama 35G, jadi itu 0. Lalu yang keduanya yang T-nya jadi 4T dan harganya jadi 56.000. Lalu 56.000 dibagi 4 hasilnya T adalah 14.000. Jadi harga 1 kg telur adalah Rp14.000. Lalu yang kedua mencari yang gula. Sebenarnya ini agak harus dikaliin karena udah sama 2T, telurnya sama 2T sama 2T. Jadi 7 dikurangin 5, 2G sama 105.000 dikurangin 83.000. Jadinya 22.000. 2G 22 dibagi 2 jadinya 11.000. Jadi hasilnya itu 1 kg gula adalah Rp11.000. Lalu kan yang ditanya harga 3T ditambah 1G. Jadi 3T ditambah 3 dikali 14.000 harga 1 kg telur dan ditambah harga 1 kg gula yaitu Rp11.000. Jadi 42.000 ditambah 11.000 hasilnya Rp53.000. Oke, terima kasih Audrey dan teman-teman dari kelompok Audrey. Ada yang mau menambahkan dulu? Tidak ada? Atau ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada tidak? Tidak ada juga? Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Audrey dan kawan-kawan. Ternyata menggunakan metode eliminasi ataupun substitusi itu hasilnya sama. Ya bukan? Hanya saja kira-kira metode apa saja yang mana yang cocok digunakan untuk kita dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu hari ini yang dapat kita lakukan pada hari ini Senin 19 Juli 2021. Nah, oleh karena itu sebelum kita akhiri saya akan menyampaikan link refleksi seperti biasa. Karena kita belum ada di akhir untuk pembelajaran, saya sampaikan share screen untuk refleksi pembelajaran sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, ini SPLDV 2, jangan dua variabel 2 lagi enggak. Ini pembelajaran yang kedua ya. Seperti biasa jangan lupa masukkan nama identitas. Nah, karena ini saya misalkan ya, Doni kelas 8C. Next. Nah, ini teman-teman. Jadi tuliskan langkah-langkah menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. Tadi kan sudah ada ya. Jadi nanti silahkan dituliskan langkah-langkahnya. Kemudian kamu boleh menjabarkan, boleh menambahkan gambar. Nanti akan saya berikan tempat untuk submit gambar kalau misalkan mau dituliskan. Kemudian yang kedua, tuliskan langkah-langkah menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. Kan yang pertama tadi eliminasi, kemudian kita lakukan yang selanjutnya untuk metode substitusi. Lalu selanjutnya, menurut kamu, metode manakah yang lebih mudah digunakan untuk menyelesaikan SPLDV? Berikan alasanmu. Nah, teman-teman, metode ini juga metode yang kemarin, yaitu tentang metode grafik. Jadi kan ada 3 metode yang sudah kita pelajari, yaitu metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi. Nah, kira-kira ada metode lagi enggak ya? Nah, nanti kita akan lihat bersama apakah ada pada pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Kemudian, kalau kalian menjawab misalkan metode eliminasi Pak, alasannya apa?
berikan alasannya. Lalu untuk review materi penilaian nanti akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Kita akan laksanakan pada tanggal 21 Juli hari Rabu ya, karena sekarang masih Senin. Nanti hari Rabu kita akan inputkan untuk penilaian harian kita. Untuk soal-soalnya nanti bisa dilihat di bukumu, buku PR Matematika halaman 76 ya. Di situ ada review menyelesaikan sistem persamaan linear. Kelihatan nggak? Sistem persamaan linear dua variabel. Untuk latihannya itu ada di evaluasi pembelajaran kedua halaman 81. Nah, teman-teman, untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian. Untuk informasi lebih lanjut nanti bisa lihat di grup WhatsApp. Kemudian sekarang kita pakai akun belajar ya untuk semester ini ya. Jadi nanti bisa lihat di Google Classroom masing-masing apa saja yang akan menjadi informasi. Nah, oleh karena itu sebelum kita akhiri, sampaikan salam saya kepada keluarga yang ada di rumah. Tetap sehat, tetap semangat, sampaikan kepada kakak, adik, bapak, ibu, orang tua, tetangga kalau perlu. Semuanya harus tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita tetap sehat. Kalau ada yang sakit ya kita minta bantuan, doa, saudara, melalui obat-obatan juga melalui medis agar tetap sehat dan kembali dapat beraktivitas bersama-sama. Kita akhiri dengan doa. Saya mohon siapa yang mimpin doa? Gema ya. Gema silahkan boleh pimpin doa. Teman-teman dan Pak Doni, marilah kita berdoa. Saya akan memimpin secara Katolik, yang agama lain silahkan mengikuti. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar. Kami akan menyudahi pembelajaran kami kali ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.